الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-27 dari bulan suci Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk bisa kita menghirup udara segar daripada bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan apa-apa puasa, qiyam, ibadah yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah taala menolong kita untuk menggunakan daripada sisa-sisa Ramadan yang tinggal beberapa hari ini dengan banyak berdoa, dengan berbanyak ibadah dan banyak daripada melaksanakan amal-amal soleh yang senantiasa bisa menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada subuh yang penuh berkat ini kita akan membahas 4 permasalahan. Yang pertama, ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang kedua, masalah zakat fitrah. Yang ketiga, masalah daripada yang dibincangkan, ada sebagian masyarakat ada paham masalah sembahyang qada di Jumat terakhir daripada Ramadan. Kemudian yang keempat adalah masalah persiapan kita untuk melaksanakan Id. Yang pertama, ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ciri Lailatul Qadar itu ada 2, ada zahir, ada hakikat. Zahir seperti sebagaimana Rasulullah SAW memadahkan, kalau malam itu Lailatul Qadar, maka di pagi hari sampai siang hari itu matahari laksana bulan purnama. Bisa kita nikmati, bisa kita lihat. Biasanya kalau orang namanya matahari itu pagi jam 7, jam setengah 8, 8 itu udah silau kan awal kita melihat. Tapi di antara jelas tanda malam itu Lailatul Qadar, maka matahari itu seakan ada yang menghalanginya, cahayanya itu tidak bisa, sinarnya tidak bisa menyilaukan. Seperti laksana malam bulan purnama. Pokoknya besar, terang, bisa kita nikmati, kita pandang. Nah itu berarti Rasulullah malamnya tadi malam Lailatul Qadar. Atau dalam riwayat lagi, yaitu di malam hari pohon-pohon itu semuanya bersujud kepada Allah. Ada yang melihat secara zahir. Adapun hakikat orang yang mendapatkan Lailatul Qadar sebagaimana sabda Rasulullah SAW, siapa yang membukakan orang yang berpuasa walaupun 1 orang selama Ramadan tapi dengan harta yang halal, bukan harta yang subhat apalagi hasil yang macam-macam, naudzubillah min dzalik, maka salat alaihil malaikah layaliha, maka setiap sebulanan Ramadan itu setiap malam malaikat Allah memintakan ampun bagi orang tadi. Hanya 1 orang, apalagi banyak. Dan orang tadi di malam Lailatul Qadar dimusafahah atau disalami oleh malaikat. Malaikat menyalaminya, cuma ada merasa. Nah, tanda orang itu disalami oleh malaikat, kesalaman malaikat yang datang padanya di rumah, hanya di masjid, karena di malam Lailatul Qadar itu tanazzal, malaikat itu turun, terutama pimpinan malaikat itu malaikat Jibril alaihissalam turun menyalami orang-orang yang diizinkan, disuruh oleh Allah Taala untuk mendapatkan anugerah yang besar seakan beribadah 1000 bulan. Itu tandanya malaikat Jibril alaihissalam menyalami atau memusafahai orang tadi Rasulullah SAW, maka habis Ramadan yariku qalbuhu, hatinya lemah, lembut hatinya.
Maksud lembut apa? Penuh dengan ma'rifat kepada Allah. Yang tadinya makan nih, kada ingatnya. Yang ingin makan, tadinya makan, yang diingat makanan, minuman, orangnya yang hendak ini kada tembusnya pandangan. Ya, kada di alam dunia lagi. Pandangan hakikat yang lihat adalah Allah, ya, yang memberikan makanan, minuman. Allah hakikatnya menggerakkan hati bini, hati laki, hati orang, keluarga yang memberikan makanan kepadanya. Nah, ini salah satu tanda orang itu mendapat malam Lailatul Qadar. Pandangannya beda dengan pandangan yang lain. Kalau orang misalkan syanu kasab ya, hanya alam dunia. Orang arif billah, pandangan yang belum kada dipandang, diketahui oleh manusia di dunia ini, yang di dunia mereka mungkin bisa, tapi di alam yang lain hanya orang yang arif billah saja yang bisa mengetahui tembus pandangan itu. Jadi pandangan hakikat adalah ketika orang di dunia ini semua memandang adalah daripada Allah Subhanahu, itu hakikatnya. Hebatnya orang yang pandangannya berarti tembus ya batinnya. Kalau masih sekitar dunia ya biasa aja, ini alam yang bukan ada di dunia. Nah, itu berarti itulah hakikatnya orang itu, berarti pandangannya sudah sampai. Jadi di antara tanda-tanda orang itu mendapatkan malam Lailatul Qadar, ianya mudah menangis. Menangis bukan karena banyak hutang, karena banyak masalah, kada ingat dosanya banyak. Ya Allah, bahari dosaku ini itu seakan terekam seluruh dosanya, mulainya alom sampainya sekarang. Seakan ada memorinya tuh ditayangkan. Ya Allah, dia itu kalau Allah mentakdirkan orang itu mendapatkan Lailatul Qadar, semua memori yang dulu akan Allah tayangkan. Untuk apa? Agar ia bertobat. Nah, ya, kalau ia bertobat berarti jadi kasih Allah. Orang mendapat Lailatul Qadar itu pasti orang yang dicintai Allah. Allah tidak ingin hambanya itu kembali kepadanya membawa dosa. Sudah mau, pasti ingin Allah tadi hambanya kembali kepada Allah, dosanya zahir batin bersih. Makanya di ulama, siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka hakikatnya orang tadi mengkifarati dosa seumur hidup. Bahkan amal ibadahnya seumur hidup itu dikifarati oleh malam Lailatul Qadar. Bayangkan, luar biasa. Dan kita, keluarga kita dan kaum muslimin termasuk orang-orang yang ya mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, itu. Jadi hatinya orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu penuh, luar habis Ramadan, penuh hatinya cinta kepada umat Nabi Muhammad SAW. Orang kafirnya lihat, ya, orang-orang kafir yang mudahan yang masuk Islam, ya, yang memerangi umat Islam bencinya. Ya Allah, kalau orang kafir yang mari umat Islam ini kada masuk Islam, masih keras kepala, hancurkan ya Allah. Tapi kalau ada kebaikan, beri hidayah mereka ya Allah. Ya, melihat orang yang maksiat kada puasa, ya, kada yang kada sembahyang, hatinya kasih sayang. Dia mudahan ya Allah bertobat. Tuh kada kau menasihati dengan untung, kada bisa menasihati dengan duit. Orang maksiat itu terkadang pian dinasihati dengan duitnya manjur. Kalau dengan untungnya menyalahi, karena duit bisa. Ya, makanya ada kisah. Ya, nah itulah kena pas zakat fitrah kan insyaallah. Jadi di antara ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah ianya senantiasa akan bertambah cinta hatinya kepada Allah, akan bertambah cinta hatinya kepada Nabi Muhammad SAW, gemar ini untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Nah, itu tanda orang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Walaupun ia kada melihat dengan matanya, tapi rohaniyahnya Allah berikan anugerah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu ada perubahan, pasti sudah ada perubahan. Ya. Nah, itu satu. Yang kedua adalah masalah zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini yang riwayat adalah untuk membersihkan badan, ya, badan kita. Maksudnya membersihkan awak kan, bukan awak yang johir ini kada. Nah, rohaniyah kita agar dosa kita dibersihkan daripada segala kesalahan aib. Bahkan dalam riwayat tidak diterima amal hamba itu
Iya, bulan puasanya tergantung antara langit dan bumi kecuali dengan mengeluarkan zakat fitrah. Hanya diterima amal ibadahnya. Nah, karena zakat fitrah ini seperti ya penambal orang yang ketika sholat kada berkunut atau tertinggal tasahud awal maka dijabir itu ditambal dengan sujud sahwi. Demikian zakat fitrah ini penambal kekurangan orang ketika berpuasa. Mungkinnya puasanya ada campuran maksiat, ya, ada mungkin ibadahnya ada kurang khusyuk, kurang ikhlas macam-macam. Maka dengan zakat fitrah itu Allah bersihkan puasanya. Nah itu luar biasa. Nah, adapun syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, pertama orang itu Islam. Jadi orang kafir kada wajib, cuma di akhirat dituntut kan. Nah, kemudian syaratnya lagi yang kedua memperdapati bagian daripada bulan puasa dan malam hari raya. Jadi kalau misalkan apapun yang terjadi habis hari raya itu tidak dikeluarkan zakat fitrahnya. Misalkan yang terjadi apa? Ada yang meninggal dan kita panjang umur, sehat walafiat. Ada yang meninggal malam hari raya. Maka ya, orang yang meninggal malam hari raya karena dia memperdapati bulan puasa dan malam hari raya, maka orang itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Adapun yang terjadi sebelum malam hari raya meninggal bulan puasa, wajiblah zakat fitrah. Ya, kada wajib karenanya kada memperdapati malam hari raya. Nah itu, jadi yang terjadi habis malam hari raya itu wajib zakat fitrah. Adapun yang terjadi sebelum malam hari raya maka itu tidak wajib zakat fitrah. Nah, misalkan lagi lahir di malam hari raya, wajiblah zakat fitrah. Ya, kada wajib karena lahirnya anak tadi memperdapati malam hari raya aja, bulan puasa kada. Nah itu lain lahirnya bulan puasa lalu umurnya sampai panjang malam hari raya, maka hanya dikeluarkan zakat fitrah. Adapun anak yang masih dalam kandungan wajiblah dikeluarkan zakat fitrah. Kada wajib, cuma mustahab, sunnah saja. Bagi yang mampu keluarkan zakat fitrahnya sunnah, tapi yang kada mampu ya kada apa-apa, ngaran sunnah aja. Nah itu. Kemudian ada orang misalkan nikah di malam hari raya. Nah, ini orang pintar juga lakinya nih. Lakinya mohon aku ini belajar mungkin lah hadir anu aja nih kuliah subuh juga. Ya gurunya dalam kitab fikih kalau kawin bulan puasa lalu bini tadi statusnya malam hari raya maka wajib zakat fitrah. Jadinya badan penghulu kena pas azan maghrib hanya kawin akan ulun lah. Kenapa aja penghulu? Wah, paham aja penghulu ini paham aja penghulu mikirakan apa aja penghulu nih. Jadi pas azan maghribnya dinikahkan. Pintar juga nih. Iya penghulu kawin akan sudah kawin. Ya, jadi bininya yang ulun belum mengeluarkan zakat fitrah. Kada wajib aku mengeluarkan zakat fitrah karena menurut fikih ya kalau nikahnya malam hari raya berarti bini tadi hanya memperdapati bagian malam hari raya, tidak memperdapati bulan puasa. Yang wajib zakat fitrah memperdapati bulan puasa dan malam hari raya. Begitu bang siapa zakat fitrah? Zakat fitrah seorang ulun aja bersyukur dapat pian lumayan ulun menganggur di rumah makanya ada pian marahi kan ada ulun belanja makan. Itu abah hikam. Nah iya nah ini jangan diubah itulah diakali kan ini kan hukum masalah kisah hukum ya kada. Nah itu mohon abahnya yang berilmu mintuhannya paham ya kada. Nah iya bisa bujurna kai datang misalnya ke rumah yang mah kenapa disariki lagi kamu kah kada pian disuruh bayar zakat fitrah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya mintuhannya udah anakku ujuk aku lu zakat fitrah lah. Nah ini yang kada paham mintuhan yang kada paham ya abutan jadinya. Mintuhan yang paham berilmu
Oh iya disuruh jujur aja main Tuhan masih kalau anak ada mampu artinya orang tua masih ada tanggungan gua cuma izin dari minta izin dulu nak memakai karena anak ini dewasa sudah kalau anak itu masih kekanakan belum dewasa belum balik lagi maka niatnya mengeluarkan zakat fitrah itu dari orang tuanya tapi kalau anaknya sudah dewasa kau berniat seorangan balik maka kita minta izin atau kita tukarakan balas menyukaninya suruh berniat seorangan nah itu atau orang tadi ini kaya sugih malam hari raya tadinya kada bisi baras kada bisi duit pas malam hari raya banyak orang menjakat fitrah dapat duit THR oh ada yang 150 ada yang banyak nah ini orang ini wajib lah zakat fitrah di ulama kada wajib kenapa karena kekayaannya tadi kada memperdapati bulan puasa tapi mau hendak mengeluarkannya bagus lagi iya kada nah itu puja jadi fikih itu sebenarnya secara untuk hukum saja tapi kalau syarat tasawuf ini lain lagi ada orang belajar fikih saja ada yang dengan tasawufnya memang secara fikih kada ada kewajiban tapi kalau secara tasawuf dia memang aku kada wajib kekayaan mungkin zakat fitrah tapi kuliah di diriku ya aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadinya kada sugih diberi Allah anugerah sugih wajar aku mengeluarkan zakat fitrah aja nah ini perbedaan orang yang syariat yang fikih dengan arif itu lain ada sama ya contoh lagi orang yang fikih aja tarawih bolehlah sembahyang berduduk Hah? Tarawih ini orang sehat berduduk boleh lah secara fikih boleh cuma nisful fadli separuh pahala dapat cuma kurang pahalanya iya nah bagi orang yang nyepahami akunya sehat saja yang tuha sehat duduk sini timbulkah anak-anak berduduk dia tarawih kenapa anak-anak berduduk terus idin aja berduduk aja berarti boleh aja nah itu memang boleh aja secara fikih ya kada cuma secara tasawuf masa kita yang sehat walafiat ya kada berduduk kan sayang jadinya nah itu jadi kada sama orang yang belajar mengaji fikih dengan orang yang hanya tidak mengaji tasawuf nah itu kayak tujuh orang mengeluarkan zakat yang lain misalkan orang nih sampai haul dan nisabnya setahun mengeluarkan zakat hartanya lalu isuk masuk sehari lagi masuk haul setahun lalu tukarakannya mobil tukarakannya rumah kendaraan wajib dah zakat fitrah kada wajib cuma mengakali Allah Ta'ala nah, makanya kalau orang fikih kada bertasawuf tarawuf jadinya mengakali Allah Ta'ala secara fikih kada wajib sehari lagi isuk wajib keluarkan zakat karena secara fikih kalau ditukarakan duitnya kurang kan wajib nah ini makanya pian kalau orang belajar fikih kada pakai tasawuf bahaya tarawuf jadinya mempermainkan hukum nah ini bahaya hati-hati nah kemudian ya yang ketiga wajib bagi orang mengeluarkan zakat fitrah itu yang lebih lebihnya makannya, minumnya, bayar kontrakan, bayar listrik, bayar leading, mungkin ada pembantu atau banyak hutang-hutang lah. Ya. Itu dari malam hari raya dan siang hari raya, sehari semalamannya. Itu cukup ada lebihan untuk bayar kontrakan hitungan kontrakan cukup itu leading cukup ada lebihan kalau dibayarkan listrik lebihan bayar sekolah anak sudah cukup ya bayar kredit kendaraan cukup bayar kredit mobil cukup ya dijawabin orang sugih itu kan mesti orang sugih itu apa sugih mau hutang berataan miskin ya ada di rumah elit ya mobil ada kendaraan 2 harus hutang gajinya habis kan bayar hutang aja nah berarti wajib menerima zakat fitrah itu jangan kira biar orang sugih yang elit itu bisa kadang mengeluarkan zakat bisa juga aja menerima kalau nya ujur-ujur orang kayak itu gengsi bang masa ini menerima zakat fitrah aja pada dasar kada mampu nah itu
Jadi ya kalau ini walaupun ya ulama pas dihitung-hitung bayar-bayaran tadi ada lebihan misalkan 15.000 itu kan bisa untuk selitar ya ada keluarkan. Tapi jangan ya, selitar aja kan ada laki, ada bini, ada anak dua. Untuk lakinya itu keluarkan. Itu udah yang wajibnya dikeluarkan. Selesai yang lainnya gugur. Nah itu saking wajibnya tadinya sedikit tidak menjadi masalah. Yang penting ada lebihan itu yang dikeluarkan. Nah itu apalagi lebihan baginya. Nah itu. Dan juga lebih daripada tanggungan-tanggungannya. Nah, anak bolehlah apa misalkan kuitan kada mampu, ya atau laki kada mampu. Kalau laki kada mampu, kada ada kewajiban. Ya. Dan bini bang, bini kada mengeluarkan zakat fitrah. Iya, karena kada mampu lakinya yang mengeluarkan zakat fitrah laki. Cuma kalau bininya pintar ya berilmu nah yang belum bari pian jadi opornya pulang nah mutuarakan baras segini kan zakat fitrah nah itu tekniknya nah itu untuk kuitannya kan wajib zakat fitrah cuma bari duit tukarakan baras nah menjuki nah itu caranya karena kewajiban kita orang tua kan nah itu makanya kalau keluarkan zakat fitrah itu lebih utama kepada yang sanak dulu ada kada yang susah. Ya, kemudian Marina ada kada yang susah. Keluarga dulu, jangan orang lain. Ya, habis ulang sanak Marina, walaupun yang jauh. Ya, itu kita utamakan dulu keluarga. Ya, jangan orang lain sebelum keluarga sah. Cuma di akhir zaman nih, kenapa aja kalau berhadiah bersedekah berzakat orang lain, orang lain tuh nyaman menghargai. Menu keluarga itu kalau tuh dimuha. Memang kita berzakat karena manusia kah karena Allah? Pingin dibalas Allah kah pingin dibalas manusia? Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini ditegur Allah Ta'ala ketika Siddiq berhadiah, bersedekah itu lalu ada suara yang sumbang menyinggung Siddiq. Ampih Sayyidina Abu Bakar Siddiq ditegur turun ayat surah walaini jeung sailab tuga awaj rabbi pada sawfa yarda. Ditegur, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya Rasulullah, ikam bersedekahnya karena Allah karena manusia. Mendengar itu langsung disambung sidin pulang. Nah itu. Jadi kita manusia di akhir zaman itu berbuat baik terkadang karena orang itu baik. Ya kadang. Nah, ini fakta di mana-mana. Bila baik kita baik, bila kada baik, kada berumur nih. Nah jangan tuh lah. Kita karena Allah. Orang itu menghargai, ya kada apa-apa jadinya pahalaku tetap di sisi Allah ada. Inya kada menghargai, kada gugur pahala kita. Justru kalau kita minta hargainya pahala kita gugur. Nah, ini harus paham kita dibalik yang hakikat tadi. Nah, itu orang banyak di akhir zaman terpandang zahirnya aja. Tapi dibalik yang kesananya kada tembus. Nah, kita yang kada terpikir yang tembus itu kita akan stres, kecewa, sakit hati hidup di dunia ini. Ya. Maka setiap Allah itu pian bagaimana sidin ihsannya daimal ihsani banyak sidin terus berbuat baik kepada hambanya maksiat bagaimanapun tetap baik. Ini di bulan puasa ada yang kada puasa ada yang kada sembahyang baik aja sidin masih diberi makan sidin masih bernapas terus dibaiki sidin kalau sidin murka kada. Dalam riwayat ketika Allah melihat satu kampung yang maksiat banyak masih kada sembahyang, kada puasa, berzina, mabuk, maling, pokoknya maksiat banyak. Itu Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk turun membalik itu kampung. Ya, ketika malaikat Jibril hendak turun ke bumi, Allah dengan maha kasih sayangnya, pengampunnya melihat di satu kampung itu ada seorang mama-mama yang membisai anaknya. Baik kekanakan tuh kalau menangis pada sakit parut haus atau ada yang mengikut macam-macam dibisai dilihat ya kada ada juga nyamuk parut dikasih ampih ada anu juga disusui kada ampih juga menangis panik melakian kada panik lah melakian santai guring mau bini paniknya abahnya antuk lagi panik itu mau binian makan jasa biniannya luar biasa ya. Dan ibu-ibu ya yang bisa anak sabar panjang umurnya sehat walafiat. Nah itu melihat kasih sayang orang tua mama tadi kepada anaknya Allah kada jadi untuk membalik itu kampung.
Wah, masih melihat ada kebaikan di sana. Maka Jibril siap aja ya, kadang orang tugas siap ya Allah, hendak dibalik, stop ya Allah Ta'ala, balik. Kenapa ya Allah? Kalau hambaku aja kasih sayang, masa aku juga tak ada kasih sayang dengan hambaku? Ini Ramadan ini, makanya ulama, kalau Ramadan orang itu kada dapat keampunan, maka di luar Ramadan mustahilnya dapat keampunan. Kenapa? Karena Ramadan 30 hari full rahmat, 30 hari full keampunan, 30 hari full kebebasan api neraka, yang namanya pasti sudah masuk neraka, ini bertobat minta ampun, diubah menjadi ahli surga. Dan kita, keluarga kita, tetangga dan muslim-muslimat semuanya termasuk orang-orang yang dimerdekakan namanya daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Lalu ini kada menggunakan salah siapa? Jadi wajar Rasulullah SAW mengaminkan doa malaikat Jibril. Ya Rasulullah, siapa yang masuk Ramadan tapi nya kada diampuni, abadahullah, dan dijauhkan ia daripada rahmat keampunan dari surganya Allah. Amin. Kira-kira pasti kata kabul? Pasti 1.000.000 kata 100 lagi. Nah, dibagi yang paham. Nah, tapi semuanya adalah Allah yang mengatur. Kita hamba jangan memponis orang. Selama di ulama ajal belum sampai ke tenggorokan, jangan berani memponis orang itu celaka dunia akhirat. Nih masuk neraka, nih kafir, nih musyrik, jangan berani. Selama ajal belum ke tenggorokan, jangan ada yang wani memponis. Yang wajib memponis hanya Allah Ta'ala. Makanya jari Rasulullah SAW, Inna Allah yaqbalu tauba abdi malam yugargir. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat hamba tadi, yang kafir, kayak musyrik, apalagi yang maksiat saja, selama ajalnya belum tenggorokan. Rasulullah aja membukakan ruang yang sangat luas kepada umatnya ini. Kita, nabi kada, wali kada, wani memponis orang, hebatnya la ilaha illallah. Udah boleh gitu. Nah itu diantara orang yang dapat amal itu qadar, puasnya diterima, hatinya penuh dengan rahmat keluar. Ya, hatinya penuh dengan pengampun, tidak ada benci hatinya. Siapa adanya salah, anak kakuitan kadang sana yang salah, kuhalalakan dunia akhirat. Kalau masih ada benci, kita kada dapat malam itu qadar. Kalau kita masih benci, kita kada dapat bagian rahmat keampunan dan kada dibebaskan api neraka. Jadi cek hati kita. No, siapa kita, hati kita benci, ada siapapun orang itu, hilangkan hati kita benci. Yang kita benci adalah setan, yang kita benci adalah hawa nafsu yang kada bagus, yang kita benci adalah kelakuannya yang kada baik, orangnya kada boleh kita benci. Karena orang seluruh alam semesta ini adalah ciptaan Allah, hamba Allah. Seluruh hamba-hamba Allah di dunia yang kafir kayak muslim, semuanya umat Nabi Muhammad SAW. Jangan ada yang benci. Hilangkan hati kita kalau ada benci, muar, apalagi benci Habib, benci ulama, wali. Nah, auzubillah min kada bertobat, suul khatimah, nol seluruh ibadahnya. Ya, jangan ada benci. Kadang ada anak benci dengan orang tuanya. Ya, kebaikan orang tuanya hilang dengan kejahatan orang tuanya satu kali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah aja tadi maksiat banyak, orang hendak membalik habis, cuma Allah masih memandang kebaikannya sedikit, itu yang Allah lihat. Jadi kita di rumah tangga, ya di masyarakat, jangan memandang keburukannya, pandang ada kebaikannya, itu yang kita ingat. Ya, mungkin kita memandang keburukan orang, suudzon, bisa memamai, bisa menampar, bisa memukul. Tapi kalau kita pandang yang baiknya aja, ya kada, yang keburukannya hilang jadinya. Tenang hati kita, emosi itu kalau ditahan. Jadi akhir zaman ini kan emosi itu akan banyak memuncak. Yang memancing emosi di akhir zaman ini banyak. Baik di rumah tangga, bertetangga, atau di lain, emosi itu kita mudah terpancing. Makanya agar emosi kita bisa terkendali, nyatakan. Ya, yang dihadap ini semuanya adalah hamba Allah, umatnya Rasulullah, yang harus kudoakan, yang harus saling memaafkan agar semuanya bisa selamat dunia akhirat. Nah itu. Kemudian yang dikeluarkan daripada zakat fitrah itu adalah 4 mud. 4 mud ya, kena mana mudnya ada jalan. Barisnya tolong sediakan kena kita praktek kena. Nah itu dulu 4 mud kena ada contohnya, itu 4 mud. Nah, jadi ada pertanyaan, bolehlah berzakat fitrah dengan duit? Ya kada. Nah, menurut Imam Syafi'i
kada boleh pakai duit. Tapi Imam Abu Hanifah boleh. Di ulama kalau menurut Imam Abu Hanifah itu takaran mutnya ya 5 mut. Ya, kalau 5 mut berarti kalau Imam Syafi'i 4 mut, 4 mut kurang kada? Kurang. Kalau dijadikan duit berarti duitnya lebih kada? Lebih. Nah, kalau kita takaran berarti 3,5 liter. Kalau Imam Abu Hanifah itu sekitar 5 liter. Berarti kalau 5 liter berapa? 50.000 dikeluarkan duitnya. Bukan 35.000. Nah, ini juga ulama. Cuma untuk menyelesaikan masalah ini mana aja? Bagi amil zakat ada dua. Ada yang resmi, ada yang kada. Yang resmi bolehnya mengambil daripada zakat. Cuma sekedar gawiannya. Mun gawian yang parak aja matar masa 500.000 sih kong orang. Iya, kalau 500.000 berarti iya nih. Iya, 20 plastik sekian aku. Ini kebanyakan itu. Amil itu diberi gaji sekedar tugasnya. Lapahnya siapa saya itu gajinya. Bukan yang separuh kita bagi kan ambil separuh di ujung. Wah, ini namanya ling-ling namanya. Nah, makanya kan tu'matun lil fuqara masakin. Zakat fitrah itu untuk menghibur orang miskin dan fakir, bukan untuk maunya mana kita, jangan mana makan atas walaupun amil resmi. Apalagi amil ilegal. Nah, ini. Cuma kalau hendak amil yang kada resmi itu kita suruh orang yang bujur-bujur fakir datang di masjid atau ke langgarinya yang menerima akan mewakili, atau yang lebih nyaman yang masalah duit tadi di luar langgar masjid menyediakan beras. Jadi kadang orang anak pakai beras menintingnya tuh berat. Tapi kalau duit ringan gak ada duit ringan. Cuma biar tetap mengeluarkan beras, jadi ditukar dulu di luar. Nah, mau duit misalkan 50.000, anggaplah iya 40.000, berarti 3,5 liter, anggaplah 50.000 duitnya ya kada 50.000. Ulun anak nukar balas gambi zakat aja yang di luar, ayo ulun jual tukar. Jadi diunjuknya kan parak aja tuh ya kada diterimanya, udah selesai caranya kayak itu. Jadi tetap mengeluarkan zakat fitrah itu dengan beras. Malah ambil yang kada resmi itu deh atau yang resmi banyak keuntungan di sana. Ambil keuntungan daripada menjual beras di situ, ambil keuntungan. Jangan ambil keuntungan daripada zakat fitrah. Nah, itu caranya. Kan kadang manusia tuh ada pingin imbalan, pasti ada sudah. Cuma carilah jalannya yang resmi. Yang resmi kita kada tersalah Allah. Kan kada tersalah kita berjualan. Di luar jualan beras kada bawa modal pun kawa. Siapa yang bos beras pian kah? Kan ada yang 1, 2, 3 ya kada bawa modal. Berapa mana sekarang? Biar aja murah-murah aja. Nah, lebihi 100.000 sekarang misalkan ya, pemurah benar berarti sekarang 100.000. Jebulnya nih lumayan kita nih 300.000 nih kita 200.000 sekarungnya kan bagi bertiga berempat, nah lumayan. Itu yang diunting, itu resmi daripada mengambil bagian zakat fitrah pun orang seorang, apalagi seorang mampu aja. Bapak kita nak mengambil bagian walaupun telah ambil itu ada bagiannya yang resmi, purun dah kita mampu aja duit banyak ya. Malah kita kalau bisa, nah ada seikung orang miskin tuh kalau bisa 10 atau 5 kresek, nah 5 jadinya kawa himung kawa kan 2 minggu 3 minggu ini kada sebuting. Jadi kemiskinan tetap aja orang berzakat tuh lah. Maka zakat itu memberantas kemiskinan. Kalau 100.000 tahun dulu tetap miskin orang. Makanya ulama kalau zakat yang 10 juta misalkan contohlah di kampung ini ada orang miskin 20. Nah, orang miskin 20 duit zakatnya misalnya 10.000, padahal kan banyak kita ya, ini contoh aja bang. Orang miskin di kampung yang bujur-bujur memerlukan itu adalah fakir miskin 20 orang. Duit 10 juta. Nah, caranya biar terberantas ada kemiskinan ini ya yang setiap 10 orang
itu diberi 2 juta, 2 juta, 2 juta. Nah, kalau 2 juta kau kan ada pemodalnya. Hah? 2 juta kau lah pemodal. Olah nasi kuning, ibu-ibu misalkan masak gorengan, gue jual pulsa, gue jual bensin, 2 juta cukup bayar sekolah. Nah, itu asa. Nah, itu. Jadi yang 10 nih Bang, sekedar ini aja. Ya, ada tunjangan. Nah, beri beras, beri untuk bertahan aja. Jadi tahun akan datang, asal bujur-bujur yang 10 orang ini dibina dulu, biarlah hargai kami nah. Beri zakat mau pian, cuma terserah pian zakatnya digunakan apa, cuma usul kami jadilah pian tangan yang di atas, jangan yang tangan di bawah, agar kemuliaan pian tinggi di sisi Allah, menjadi orang yang memberi bukan menjadi orang yang menerima. Nih nah, zakatnya digunakan dengan sebenarnya, modalkan pian, insya Allah berkah pian. Nah, jadi yang 10 yang 20 tadi kan dapat misalkan sejuta lah. Atau misalkan ada Bapak ya 15 masih yang 5 orang 2 juta 2 juta. Jadi tahun akan datang 5 kurang lah, sisa 15. Ada zakat lagi 10 juta, diunjuk 10 juta tadi kepada 2 juta yang 5 orang. Ya kada. Nah, berkurang kada? Itu berkurang. Karena tahun akan datang yang tahun ketiga ada zakat 10 juta. Nih sisa yang miskin 10. Diunjuk lagi 10 juta dari 27 juta kepada 5 orang. Sisa 5 lagi tahun yang unjuk lagi habis. Itu sebenarnya zakat itu. Bukan yang 10, 100, 1000, 50. Mas 100 tahun tetap yang orang miskin nih. Kada naik martabatnya itu kita nih zakat kita di ya itu Bang dah, apalagi yang ngalih ngataskan amin itu ini ngalih bener urusannya ini di akhirat. Wah berat bener gini tuh tanggung jawabnya ya. Kenapa kemiskinan ya tadi pembagiannya kada bujur ya, tapi ya makanya harus di penataran tuh ada yang menerima zakat siapa, penataran ya. Ini kami hendak mengeluarkan zakat nah ya, khusus orangnya sudah ditunjuk si ano mudahannya diarahkan biar bisa lah kalau dimodali ini zakatnya untuk memodal biar puyan mulia di sisi Allah Taala. Kayak apa aja sih Din, kami kan bisa berusaha, ayo biar hendak berusaha apa kebiasaan membeca tukarakan becanya menambal ban tukarakan. Nah itu dari duit zakat tadi biarnya terhormat jadinya. Nah, anak jualan apa baras, warakan baras. Anak jualan apa? Nah, gerobak biar jual bakso. Nah, tukarakan gerobaknya. Nah itu. Jadi harus diatur. Wah ini kita ada beraturan, ya kada. Nah itu Allahu a'lam bishawab. Dan Allah Taala artinya mau mengubah keadaan kita, ulama kita dan pemerintahan kita kepada keadaan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Nah kemudian ya waktu mengeluarkan hukum-hukum zakat fitrah. Pertama wajib itu di malam hari raya. Itu wajib sudah masuk malam hari Allah itu wajib hukumnya. Adapun fadilah keutamaan kalau azan subuh tiba. Itu azan subuh tiba itu waktu fadilah keutamaan. Waktu yang paling ganal-ganal pahalanya habis sembahyang subuh. Sebelum pelaksanaan Idul Fitri itu paling ganal. Cuma mun kada ingat baik malamnya dulu. Tidak kada ingat. Nah, makruh hukumnya menduriakan zakat fitrah habis sembahyang Idul Fitri. Makruh. Atau habis zuhur atau habis asar sebelum malam kedua hari raya itu makruh hukumnya. Arti makruh itu kan mengurangi daripada pahala zakat fitrah kita. Kecuali kada makruh ada keluarga yang ditunggu. Keluarga ini datang habis zuhur maka kada makruh boleh. Atau ada orang yang soleh yang berhaknya penyembahyang, pemuasa. Nah ada yang di kampung nih yang pindah kada sembahyang, kada puasa, ada yang utamakan yang sembahyang puasa dulu. Lalu Bang kasihan juga nih. Nah, kayak ini juga ulama kita ada dua, ada yang keras, ada yang talamah sedikit. Yang kita nih yang talamah sedikit, ya kadang. Kalau keras tuh pindah kita kada kuat, kena menyandangnya ya kadang. Yang kuat, yang terkenal. Mun yang kada kuat, kada terkenal, kita yang di bawah yang pendapat kedua aja yang ringan. Jadi ada orang yang syadid ulamanya tuh memang terkenal, ada wibawa. Kalau sidin keras orang tunduk. Orang kita yang kada terkenal keras tampar orang menderes apa nih ya. Hanya timbul di dunia ini ya. Nah itu caranya.
yang jago sekumpul bahari kan orang anak keras itu minimal pendekatan masyarakat 2 tahun. Hanya kita keras, tadinya santai dulu. Nah itu kan sembarang orang yang nahi mungkar. Orang nahi mungkar itu harus disegani, harus bujur-bujur orang itu terkenal. Mungkar ada biar alih dahur jadi nahi mungkar ini. Hati-hati kita sembarang orang nahi mungkar. Di rumah tangga yang paling disegani siapa? Abahnya, mamanya kah? Itu yang nahi mungkar yang keras. Mun kada mun kita landuk nak sembahyang. Ditawakan ya bener. Nahi mungkar. Itu kadang sembahyang kada. Gimana? Nah, harus ada yang tegas. Cuma dulu tahu nih bila Mama Sarik nih habis. Kalau ada diberi duit jajan nih. Ditorokan baju hari raya kan. Nah, itu cara yang disegani oleh anak itu yang nahi mungkar. Kita yang lemah-lemah lakian nih usaha nahi mungkar. Unjuk yang anu aja. Nah, itu yang ada ahlinya. Nah, itu. Jadi ya menunggu orang keluarga yang mampu atau ada orang yang soleh. Jadi kalau orang misalkan diharap orang itu kalau kita beri zakat fitrah, sedekahnya ada berubah, padanya kalau sembahyang puasa kita berikan. Karena dalam riwayat itu pernah riwayat, mungkin pian pernah mendengarnya, itu ada seorang dalam riwayat dalam kitab Targhib wa Tarhib. Ya Rasulullah SAW itu di malam harinya membawa duit, dia aku dapat sedekah. Di mana ku andak itulah yang untung dapat sedekah. Dibawanya malam hari diandak di muka lawang. Esok hari viral. Kalau harinya ada viral, ini viral ya ada. Penjinah dapat duit kaget. Wah, jadinya kacau masalah salah sasaran nih. Malam isuk, ya Allah, mudah-mudahan tunjukkan yang bujur-bujur, artinya penerima bujur-bujur nih yang berhak. Malam harinya bawa pulang duit diandak di muka rumah, yang hanya ketahuan orangnya kena viral pulang isuknya, link, nah dapat uang kaget, wah jadinya kacau pulang aneh, salah sasaran. Sekali lagi ya Allah tunjukkan ulun biar pas memberi zakat nih, sedekah nih. Dibawa lagi malam isuknya diandak orang viral isuknya penjinah. Nah, pemabuk dapat tadi pertama penjinah, kedua maling, ketiga pemabuk. Nah, jadi hatinya sedih. Ya Allah, kalau ada yang pasnya nih. Salah sasaran, lalu ada suara hatib yang suaranya kedengaran orang yang kedada. Bulan bin bulan. Kalau Anda tulus mengeluarkan duit Anda dan itu dari harta yang halal, maka Allah akan ubah orang yang maksiat menjadi orang taat. Wah, akhirnya apa? Berlangsung demi tahun, ternyata penjinah bertobat. Dia menak dapat tobat, duit dapat banyak, kaum mudanya ampehnya berjual daging. Orang yang berjual itu kan kada mampu, mungkin kuitannya garing, ada yang dibiayai aja minjem keluarga, duit kada bedang sanak, duit kada keluarga. Ya kada. Kemana aja anak punya ke bank, banyak anunya, banyak anaknya, jadi duitnya anak itu bingung ya Allah. Duit anak, kalau anak binatang anak ya lah, duit anak kayak biasanya. Mana bininya, mana lakinya, pekawinnya, duit anak. Bila kawinnya, nah bingung ya, anak kan. La ilaha illallah. Nah, jadi jadinya muka ini berjual aja gitu. Praktisnya. Ada pemuda, nyaman lagi nya. Nah, itu akhirnya bertobat orang yang mendapatkan harta yang halal dan karena tulusnya ikhlas, Allah ubah yang penjinah menjadi ampih bertobat. Kawin timbul jadi anak-anaknya yang soleh, yang pemabuk, yang maling kayak itu juga Allah ubah keadaannya dengan berkat harta yang halal. Jadi, nah itu. Kemudian waktu yang haram kalau malam kedua, azan maghrib yang kedua malam haram itu haram mengeluarkannya. Kecuali haram, kedasah dan haram dan qada pulang tahun akan datang. Tapi kalau ada ujur karena menunggu tadi yang mustahiknya yang berhak menerima zakat fitrah kecuali malam kedua malam hari raya itu boleh. Tapi wajib qada tahu kan ada akan datang. Cuma kada berdosa, wajib qada aja dan tidak berdosa karenanya ada alasan. Nah, paham ya lah. Nah, itu masalah. Kemudian masalah yang ketiga. Masalah sembahyang
kodok di Jumat terakhir. Nah, ini harus jangan paham. Maksudnya guru Komarudin menggawe juga sih Din. Iya, itu setiap tahun sih Din di Mukalosa di rumah kah di majelis manakah ada menggawe sih Din. Itu habis Jumatan sembahyang kodoan. Ini jangan salah paham. Sembahyang kodoan ini Jumat terakhir ini digawi oleh Imam Syekh Bakar Bisarim, Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas, ulama-ulama besar wali-wali bertaat. Bukan pemahamannya sembahyang kifarat itu kalau kita sembahyang 5 kodo ini itu bayar hutang kita yang banyak puluhan tahun. Ada maksudnya apa? Melatih masyarakat agar pandai membayar hutang. Itu hikmahnya ulama. Karena kalau kita kenapa juga ulama jadi ulama-ulama padahal ini yang melaksanakan kan yang pernah tertinggal sembahyang. Yang anak-anak aja 150 umur belasan tahun saja sudah 50 rakaat, 100 rakaat. Kenapa menggawi kodok? Di ulama harapan mungkin ada yang waktu belum balik atau waktu masih remaja yang kurang khusyuk, kurang adab, apalagi mungkin ada bacaannya terkadang Fatihahnya, terkadang ngarang, terkadang ada. Nah, itu mengkifarati kekurangan yang dulu. Nah, itu ulama itu bagi orang yang kededa kodoa. Niatnya kayak itu sih ulama-ulama besar para aulia habaib kayak itu. Bagi kita orang awam untuk apa? Melatih agar pandai membayar hutang. Karena kalau orang sembahyang sunnah hutangnya banyak, orang yang hendak bersedekah utang banyak, kada boleh bersedekah kecuali izin orang yang kita berhutang. Ini ulah bersedekah bolehlah ulah kada boleh bayar hutang aku nya. Wah, pakai bersedekah hutang masih banyak. Tapi yang mau hutangi kada apa pian menahan bersedekah kada apa. Santai aja udah dibayarin kada hanyar boleh. Bersedekah sunnahnya. Mun duit banyak hendak bersedekah sunnah kada sah. Kecuali izin kepada orang yang berhutang ya. Cuma jarang orang berizin ya kada. Nah, ini hati-hati demikian sembahyang wajib. Sembahyang sunnah, qobliyah, ba'diyah, tarawih. Kodoan masih banyak. Lalu kayak apa solusinya? Ganti tarawih dengan kodo subuh. Qobliyah, ba'diyah yang 2 rakaat ganti kodo subuh. Qobliyah yang 4 rakaat ganti kodo zuhur, asar atau isya. Selesai. Apalagi Ramadan ini masih sisa-sisa nih. Jangan ada sembahyang sunnah gitu. Sesat nih ajaran kalau beli yang sunat, maksudnya diganti dengan kodoan. Biar pahalanya 1 wajib, pahalanya berapa? 70 wajib. Ini nah, yang isyraq ya. Duha. Isyraq dengan duha bisa digabungkan. Ya, ada yang ada sembahyang hajat, ada yang tambah istikharah. Ditambah hanya niat kodo. Maka pahalanya kalau niat kodo nih isyraq kodo subuh, pahalanya 70 kewajiban. Tapi kalau niatnya isyraq aja hanya 1 wajib dapat. Rugi kita. Masuk Ramadan kadang digunakan kesempatan untuk menggali pahala yang besar. Jadi jangan ada sembahyang sunnah kita. Maksudnya apa? Ganti sholat sunnah itu niatnya untuk sembahyang doa. Walaupun dimuntung di imam nih. Usolli sunat tarawih rakaatain imam nih kata Allahu Akbar. Di hati ya Allah ulun qada subuh dan tarawih. Wah, ini imamnya yang cerdas. Jadi imamnya mendapat 70 kewajiban. Makmumnya atau imamnya kada paham, kada ingat surat tarawih aja jadi imam. Ya, maka hanya 1 wajib dapat fardu. Makmumnya belajar. Ulun ya Allah sembahyang. Untungnya biar aja usolli sunat tarawih cuma di hati qada subuh dan tarawih. Maka yang gana makmumnya pahalanya. Ya Allah kada meniati siapa yang berilmu memakai makmum enggak imam enggak itu yang besar di sisi Allah Taala. Jadi Allah yang Allah lihat ada bukan zahirnya kada, bukan ucapannya kada, apa isi hatinya, niatnya untuk apa. Nah, itu walaupun santai cuma ilmunya sembahyang di masjid, niat najar etikaf. Jadi orang yang imamnya, gurunya kada ingat berniat etikaf, hanya etikaf sunnah 1 wajib aja gurunya dapat. Yang di ujung santai sih ya Allah. Ulun ya Allah najar etikaf di masjid selama ulun di masjid. Maka jamaah yang duduk tadi dapat 70 kewajiban. Ayo. Jadi yang meninggikan derajat itu adalah orang yang berilmu yang memakai. Siapa yang memakai kada mesti harus gurunya dapat tinggi derajat, bisa juga yang kadang muridnya
Yang mendengar lebih mulia daripada yang menyampaikan. Pada tahu kita rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Kemudian yang terakhir 3 menit lagi, habis itu kita praktik. Ada barisnya lah. Mana tadi? Tolong baris masukkan. Itu masalah Idul Fitri ini persiapan. Jadi Idul Fitri, hakikat Idul Fitri adalah kalau kita diridhoi Allah dan Rasulnya. Kalau orang tua ridhoan kita, guru kita ridhoan kita, itulah hakikat hari raya. Makanya ada seorang anak, mama abahnya menangis sedih. Mak, abah kenapa pian menangis? Mama abah nakai mohon maaf kada kawan nukarakan baju haraya on ikam. Mungkin ikam kena ya dikucilakan oleh kakawanan ikam. Kenapa ikam baju kalau bisi baju haraya kan? Ya inilah keadaan mama abah kita. Abah nakai kada nukarakan. Jadi dia anak yang soleh abah, soleha. Mak, pian tahu kada? Hari raya menurut ulun ini adalah kalau pian ridho dengan ulun. Apa artinya ulun pakaian hanyar, kendaraan mewah, jam tangan baru hanyar, cuma pian sarik lah ulun kada ada artinya. Penting kalau pian himung, itulah ridho ulun. Maka usahakan di Ramadan ini keluar orang tua kita yang dikubur himung awan kita. Kenapa? Karena kita beramal soleh di Ramadan ini. Pahalanya rekening masuk ke orang tua kita. Ridho senang. Puasa pian, puasa sembahyang kita itu menyenangkan hati orang tua dalam kubur. Kalau kita maksiat dosa, kasihan orang tua sakit hati. Ya, kalau orang tua dikubur senang, baik yang hidup maupun yang meninggal dunia, gara-gara kita menjadi orang yang baik, maka Allah dan Rasulullah pasti akan. Itulah hakikatnya orang yang mendapatkan hari raya sebenarnya. Nah itu, dan kita mendapatkan hakikat hari raya yang sebenarnya. Amin ya Rabbal. Nah, ada amaliyahnya yang ringkas saja. Baca malam hari raya itu takbir disunahkan Allahu Akbar kecuali dalam WC ya, mulai azan maghrib sampai habis hari raya sembahyang itu disunahkan takbir, berduduk, berjalan, berabah, bertelantang, banyak sejang di WC aja. Nah, sunah takbir. Dan usahakan habis sembahyang subuh baca ini 2 macam. Yang ringkas saja istighfar 100, subhanallah bihamdihi 100. Istighfar 100 untuk mengampuni seluruh kesalahan kita. Iya, baik puasanya diampuni Allah, dihilangkan catatan yang buruk, diampuni dan selamat daripada siksa api neraka. Yang kedua adalah subhanallah bihamdi, hadiahkan ya Allah agen kuitan ulun, guru-guru ulun, keluarga, tetangga, muslim-muslimat, maka seluruh ahli kubur akan mendoakannya. Ya Allah, rahmatinya, masukkannya ke dalam surga pian. Suruh. Nah, itu ringan aja. Tapi yang 300 baca aja 300 hendak. Ya kada, pokoknya yang penting jangan kurang daripada 100 istighfar dan subhanallah bihamdi 100. Wallahu a'lam. Bisa kita praktik zakat fitrah adalah. Di sini juga. Nah, udah. Nah, ini yang bisi ini dapat ijazah khusus, yang belum bisi dapat ijazah juga, cuma secara umum aja. Nah, jadi ya kita ini contoh aja lah. Biar ya. Nah, biar kedemiang. Jadi nakarnya kayak ini. Nah, nih kalau kita mengikuti ini, niatnya kita mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Johir kita mengikuti ini, aku mutabaah dengan Rasulullah. Di hati beginilah Rasulullah. Nah, berarti sempurna. Zohirnya, moodnya yang Rasulullah SAW ya gawi, hatinya beginilah Rasulullah SAW menakar sidin mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan mood. Jadi moodnya itu ditumpuk sampai bujubung. Nah, kan 4 mood nih, berarti 4 ini sampai bujubung maunya menggunung sampai kada kawal lagi dah dibuati dah. Nah ini 4 kali 4 kali paham ya lah, 4 kali ini berarti 4 kalau dihitung liter itu 3,5 liter. Tapi kalau pakai liter kita kada dapat sunnah menakarnya. Tapi kalau pakai mod ini maka kita tidak bisa mutaba'ah. Seakan Rasulullah hidup di rumah kita. Kenapa? Kita mengamalkan sunnah zahir dan hati kita pandang beginilah Nabi Muhammad SAW ketika masih hidup menakar mod mengeluarkan zakat fitrah bagi diri sidin, keluarga sidin dan nah itu.
Nah ini caranya. Jadi empat kali ini. Nah ini sekali, karena anda pulang 2 kali, pakai ini pulang 3 kali, pakai ini berjubung 4 kali. Kalau orang yang fidyah itu 1 mut ini ya, yang garing, yang ada sumbu-sumbu atau tuhareta, yang kau uyuh siden, atau bebinian yang hamil, yang menyusui, yang karena anaknya saja yang kada kawa puasa, ya maka 1 mutnya ini, 1 mut ke ini. Nah itu. Jadi yang ada yang memesan tadi kada ingat, misalnya tokonya tutup sudah, orang anak hari raya, so tahun akan datang kena pulang, yang belum dapat insya Allah kena tahun datang. Wallahu alam, bisa minta ampun, minta ridanya. Nah sekali ini aja contohnya. Dah. Ya bisa ya lah, dipahami lah. Ulun jasakan sebagaimana ulun dapat daripada guru ulun, ya guru Ahmad Nawawi, Guru Ahmad Nawawi di Al-Falah, Guru Habib Salim Al-Muhdar juga beliau mengambil dari guru Sukri, dari guru-guru beliau sampai ya Nabi Muhammad SAW mengijazahkan kepada pian terima. Nah, itu Allah alam, bisa minta ampun, minta mudahan Allah Subhanahu wa taala tidaklah kita keluar daripada bulan suci Ramadan ini kecuali nama kita, keluarga kita, anak cucu kita, guru-guru kita, orang tua kita, tetangga, kawan muslim-muslimat, semuanya dicatat termasuk orang yang dipastikan mendapatkan rahmat Allah, keampunan Allah, dan dibebaskan semuanya daripada api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillah nasyaitonir rajim. Amin ya kana dia kana sayyidina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jadi pas ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana, bayangkan artinya malaikat ya Rasul ada di pintu-pintu Masjid Kalanggar. Itu jam malaikat, pulanglah kalian dalam keadaan dosa kalian diampuni dan seluruh kesalahan kalian digantikan dengan pahala. Demikian ya Allah, tidaklah Ramadan keluar kecuali dosa-dosa kami diampuni, kecuali kami membawa pahala yang besar di bulan suci Ramadan ini kalau keluar. Nah, itu dibayangkan hati kita. Dan ketika Faris adalah muslimin, itu bayangkan saudara kita di Gaza, di Palestina, ya Allah angkat musibah mereka ya Allah. Kami hanya bisa mengibarkan Rasulullah lewat doa, harta, ya, tenaga, ya belum bisa ya Allah, ampuni. Dan dengan doa ini Rasulullah masih mengakui kami sebagai umat sidin. Khawatir kami kami puasa sembahyang puasa Ramadan karena kami kada peduli, ternyata dikira kami ini taat saja, ternyata ditolak oleh Rasulullah menjadi umat sidin. Kenapa? Siapa yang tidak mengambil penting sedih dengan keadaan umatku ya Rasulullah, bukan golongan. Walaupun orang itu sembahyang, walaupun orang itu puasa, walaupun orang itu haji berapa kali, tapi kada mengapeduli dengan keadaan umatnya Rasulullah. Harta udah kada membantu, tenaga udah kada, doa koler pulang, kada ada artinya hidup di dunia ini. Rasulullah sarik kawan kita. Mudah-mudahan dengan doa dari Farij ala muslimin, Rasulullah tetap sayang kawan kita, mengakui kita sebagai umatnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nashhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'at karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'at karami ya rabbi bil mustafa balligh سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على muslimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Minta ampun, minta ridhonya, terima kasih kehadirannya. Mohon doa Allah alam bisawab.